warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Agustina dengan NIM 2311020041. Saya dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membuat video singkat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah arkeologi, yaitu video tentang pengenalan dari suku Minangkabau, yaitu khususnya suku Melayu di Nagariatar, Kecamatan Padanggenting, Kabupaten Tanah Datar. Seperti harta pusaka, surau suku Melayu, rumah gadang suku Melayu, makam suku Melayu, dan pemukiman di suku Melayu. Pada pertamanya yaitu tentang rumah gadang pada orang zaman dahulunya, nenek moyang kami suku Melayu, bisa dilihat sama teman-teman yang ada di belakang ini. Ini mungkin tidak seperti ini dari dulunya, tapi dikarenakan faktor iklim dan cuaca mengakibatkan beberapa ada yang rusak. Bisa dilihat ada jendelanya, dan rumah gadang orang Minangkabau suku Melayu khususnya bisa yang ciri khasnya itu bertanduk seperti yang kita lihat, yaitu Minangkabau dirambang oleh tanduk kerbau. Bisa dilihat seperti di belakang ini. Dan dulunya ini bukan seng, tetapi berasal dari, bisa dikenal yaitu ijo bahasa kitanya, bahasa kami. Bisa dilihat seperti apa kondisinya, dan inilah bayangan seperti ini dulu rumah gadang kami dari suku Melayu di Nagariatar. Kita akan melanjutkan yaitu surau di suku Melayu di Nagariatar, Kecamatan Padanggenting. Surau merupakan struktur sosial yang penting bagi masyarakat di Minangkabau, yang merupakan surau adalah milik suatu kaum, bukan milik pribadi. Surau sudah ada sebelum Islam datang di Minangkabau. Fungsi surau pada masa itu yaitu untuk tempat tinggal bagi pemuda laki-laki yang sudah balik, tempat belajar kesenian, dan tempat bermusyawarah, berdiskusi, dan menyelesaikan suatu masalah. Setelah Islam datang, surau bertambah fungsi menjadi tempat ibadah, mengaji, dan sholat. Pada suku Melayu di Nagariatar bisa kita lihat, yaitu ini bentuk suraunya, berupa bukitnya. Mungkin sudah ada renovasi dari zaman dulu sampai saat ini. Membedakan surau di Minangkabau dengan yang lainnya yaitu adanya bagonjong. Bisa dilihat untuk bukti fisiknya. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kuburan suku Melayu, atau di sini bisa disebut dengan pondam, yaitu tempat apabila suatu masyarakat dari suku Melayu itu meninggal, maka akan dikuburkan secara bersama-sama pada tanah yang kepemilikannya tanah Melayu. Di sini kita akan dapat melihat di belakang saya yaitu berupa banyaknya kuburan, dan ini kuburan milik kaum suku Melayu di Nagariatar, yaitu khususnya suku saya. Baiklah teman-teman, bisa melihat inilah pemakaman atau pondam masyarakat suku Melayu di Nagariatar. Ini merupakan 3 dari antara kuburan lainnya. Seiring berkembangnya zaman, mulai dikasih oleh masyarakat yaitu berupa keramik maupun semen untuk penanda bahwa di sini itu ada kuburan. Dan di seberang sana itu surau tadi, ini pandamnya. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada harta pusaka di Minangkabau. Harta pusaka yang seperti kita kenal dan pahami berupa sawah dan ladang di Minangkabau ini. Dan inilah seperti yang kita lihat, ini adalah sawah harta pusaka suku Melayu di Nagariatar, yaitu suku saya khususnya, yaitu berupa sawah. Ini padinya baru terbit, dan sawah ini tidak milik perorangan tetapi milik suatu kaum di suku Minangkabau. Tidak dapat diperjualbelikan, tidak dapat dijadikan hak kepemilikan, tapi milik suatu suku dan akan turun-menurun kepada anak kemenakan. Bisa teman-teman lihat. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada tempat tinggal atau pemukiman. Seperti yang kita lihat pada sekeliling kita ini, ada pemukiman dan berpusat pada surau tadi. Dan ini mayoritasnya dihuni oleh masyarakat yang bersuku Melayu. Walaupun pada saat ini ada beberapa dari tempat tinggal ini sudah dihuni oleh suku lainnya seperti Patopang dan Caniago. Tapi banyak di antara mereka bersuku Melayu. Cuman seperti yang kita lihat, cuman sekian yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah arkeologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.